Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus, pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan dan kepada Bapak Gembala, Ibu dan seluruh majelis dan juga jemaat Tuhan yang telah menerima saya secara pribadi untuk melayani firman Tuhan pada saat ini, dan ini untuk yang kedua kali saya melayani firman Allah. Yang pertama hari Minggu kemarin di Bapak Suiji, dan ini yang kedua ya. Tidak ada terlintas dalam pikiran saya untuk akan melayani firman Allah di sini karena kami banyak orang dan memang fokus kami ke Foursquare untuk mengikuti acara di sana, sehingga pada waktu berangkat saya bilang saya tidak usah isi baju banyak-banyak, cukup baju ini satu saja ya. Ternyata datang di sini, ini yang kedua kali melayani. Selama ini mau cuci pakaian tidak sempat karena kami pindah-pindah. Puji Tuhan, terpaksa ya sudah, begitu jadinya. Haleluya. Baik, sebelum saya lain firman Allah, tadi Bapak Pendeta sudah memperkenalkan nama saya marga saya Patiasina, kemudian nama kecilnya Melkianus. Sebenarnya kalau Melkianus sepertinya kurang enak, kalau boleh Melkisedek begitu. Tapi itulah orang tua saya. Saya katakan tuh orang tua waktu itu, kenapa kasih nama saya Melkianus? Kalau orang Jawa bilang anus itu tidak bagus. Ya, tapi itulah karena sudah digabung jadi tidak masalah. Karena juga ada Julianus, ada Demianus, ya anus-anus semua. Tapi puji Tuhan, kami ada dalam, ya inilah saya. Waktu dulu badan tidak sebesar ini. Kalau waktu sekolah Alkitab, saya paling kecil ya. Tapi setelah pelayanan, Tuhan buat jadi besar. Haleluya. Istri saya asalnya dari Biak, hanya satu, dan anak kami ada 3, yang 2 laki, yang 1 perempuan. Yang laki dia kuliah dan dia belum selesai, dia ambil musik, hanya harus ciptakan lagu, dan dia belum lakukan hal itu. Dia sudah kembali, nanti kapan-kapan bisa. Tapi ya saya senang karena dia ambil musik. Satu waktu Tuhan panggil ada backgroundnya untuk bisa ya, kalau misalnya jadi gembala, puji Tuhan, hamba Tuhan. Yang kedua, dia selesai kuliah dan kemudian dia kasih tahu mamanya, mama saya mau sekolah Alkitab. Bapak marah kah? Saya bilang ya, setelah ibunya kasih tahu untuk saya bilang justru itu yang Bapak tunggu-tunggu. Haleluya. Dan dia sudah selesai 1 tahun. Kemarin ibunya ada di Batu Malang untuk mengikuti mereka pelepasan, dan dia dapat praktek di Bapak Pendeta Mandai. Ya 1 tahun waktu kuliah sempat dia juga bergereja berjemaat di Bapak Pendeta Mandai, dan akhirnya dia sekarang ada di Papua di Timika. 2 minggu lagi dia akan kembali, dikasih kesempatan untuk libur di sana. Puji Tuhan. Kemudian yang bungsu baru selesai SMK, dia ambil jurusan listrik. Saya tidak tahu mau pasang listrik gimana dia. Tapi itulah anak-anak jadi ikut saja, mengalir saja. Puji Tuhan. Dan itulah anak-anak kami. Dan kami masuk melayani pekerjaan Tuhan di Timika mulai tahun 86 ya, 1986, dan sudah menjalani 27 tahun. Suka duka pelayanan semua hamba Tuhan sudah lewati itu, dan sekarang tinggal menuai. Puji Tuhan. Kalau awal memang untuk untuk menabur itu memang Alkitab katakan dengan air mata, tapi sekarang tinggal menuai saja dengan sorak-sorai. Haleluya. Dan saya bisa tiba di Amerika karena inilah menuai. Sudah waktu tuai. Haleluya. Tidak mimpi untuk datang ke sini. Dulu saya sekolah di Biak, kami punya direktur orang Amerika. Dari mana itu? Los Angeles bukan satunya lagi. Ya,
ya di apa namanya GPDI punya tempat pertama itu Seattle, ya asalnya dari Seattle. Ibu Hanas waktu itu kembali dan kemudian sudah meninggal. Ya rencana kami dengan Pak Budi, ada teman guru yang ganti Pendeta Hanas, rencananya ke sana. Ternyata di sini ya harus apa namanya, harus bayar tiket sendiri lagi untuk ke sana. Tapi belum waktu Tuhan untuk kami ke sana. Kami hanya mengikuti ke Orlando, kemudian kembali ke New York dan kembali ke Papua lewat Jakarta. Baik, jadi saya tidak pernah mimpi karena Pendeta Hanas, ya kami tahunya apa namanya New York, Amerika itu begitu jauhnya dan kapan mau datang ke sana, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan bisa kasih kesempatan. Pertama kali kami datang tahun 2011 sama-sama dengan kerjasama antara GPD dan Bethel, dan kami ada karena visanya ada. Ya kesempatan saya hanya 4 hari, ya itu sebabnya nama tidak ada dalam apa namanya dalam acara yang ada, karena 4 hari baru karena tahu teman ada yang ikut dari Papua 2 orang. Saya kemudian hubungi Lodi dan Lodi kasih kesempatan untuk kami. Dia kasih tahu kalau mau cepat, ya saya selesaikan secepatnya, dan akhirnya kami berangkat hari Senin dan tiba dengan rombongan. Puji Tuhan, kami sudah selesai Call Bible Camp dan besok kami akan ke Orlando. Puji Tuhan, hari ini Bapak Gembala di tempat ini ya memberi kesempatan yang sungguh luar biasa, dan saya senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara kasih di tempat ini. Dan sebelumnya saya akan menyanyi satu lagu, dan lagu ini waktu tahun 2007-2008, waktu itu kaki saya di betis ini melepuh sebesar ini dan tidak bisa disembuhkan dengan hanya obat-obat yang ada. Dan itu berjalan 3 bulan. Menurut dokter yang tangani saya, dia bilang kalau misalnya sudah begitu, kalau di Eropa itu sudah harus diamputasi. Terus mereka bilang harus bawa ke Jakarta. Saya pikir sama saja. Nah, nanti 2 bulan berjalan, ya pengobatan. Selama 1 bulan waktu kaki saya dalam keadaan sakit, luka itu dia jadi luka dan kemudian air keluar terus. Bilang sakit gula, sementara kalau misalnya gula, air yang keluar itu pasti semut akan urung karena itu gula. Tapi tidak, periksa tidak ada. Nah, kemudian setelah 2 bulan saya tanya buat Tuhan, sebelumnya saya pikir kaki ini untuk apa ya? Terus saya teringat di dalam firman Tuhan, kaki ini untuk memberitakan kabar sukacita. Kemudian saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhkan kaki saya, Tuhan sembuhkan. Dan kaki ini untuk melayani Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak mau, ya sudah, lebih bagus angkat saya daripada menderita begitu. Tepat waktu Tuhan kirim seorang dokter, dan dokter ini dia dulunya memang dari tamatan UI, tapi setelah itu dia belajar di Filipina, dia belajar di Jepang, dia belajar di Singapura, kemudian mereka rangkum buat obat itu sedemikian rupa sehingga yang kalau menurut dokter harus diamputasi, tapi ya mereka buat demikian sehingga bisa tertolong, pasien yang ada bisa tertolong. Dan saya salah satu yang tertolong dengan obat, ya dibilang obat Cina. Ya cara minumnya juga aneh, kalau di Papua terkenal yang malaria, itu biasa 3 butir, ya biasa 3 kemudian 1 atau 4-4-2 begitu. Tapi yang ini dia urut-urut, jam 6 1, jam 7 1, jam 8 1, berbeda obatnya, tapi tetap tiap jam 1 saya minum selama 2 bulan. Setelah 2 bulan ada obat tetes, ditetes dan dia tertutup kembali dan kaki saya sembuh. Puji Tuhan, itu anugerah Tuhan. Dan kalau misalnya diamputasi
tidak mungkin saya ada tiba di sini. Tapi karena anugerah Tuhan, saya bisa ada di tempat ini. Puji Tuhan. Kemudian di tengah malam dalam keadaan sakit, terus Tuhan ingatkan firman Allah, dan di situ saya, ini anak yang sekolah musik, tapi bapaknya yang coba-coba untuk ciptakan lagu, dan memang jadi lagu. Oke. Ada banyak janji dalam firman Tuhan. Tiap janji Tuhan Yesus mengandung berkat bagi yang percaya, kan nikmati hasilnya. Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati firman-Nya. Oh, yang berjanji Dia setia, apa yang dikatakannya pasti digenapinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati firman-Nya. Oh, yang berjanji Dia setia, apa yang dikatakannya pasti digenapinya, pasti digenapinya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan itu waktu dalam keadaan kesakitan. Memang bulan pertama waktu sakit, karena jemaat sayang gembalanya, mulai hari pertama satu bawa obat, ya mereka pakai segala macam, datang kasih tahu ini obat ini yang bagus. Siangnya satu bawa obat lagi, malamnya satu bawa lagi, besok begitu selama 1 bulan. Saya sendiri bingung. Akhirnya saya kehilangan iman dalam Yesus, karena setiap hari mereka bawa. Setelah masuk ke bulan kedua, saya tinggalkan semua dan saya mulai bangkitkan iman ini. Karena memang waktu malam dan tunggu itu memang stres, ya. Jarak Timika ke tempat di mana kapal masuk, karena Timika itu masuk lautannya masih jauh, harus masuk di kali. Kalau antara Timika dengan tempat di mana kapal masuk itu ada 40 kilo. Ya, biasanya karena saya stres, ya tidak tahu harus bagaimana, kaki biar sakit, saya ajak jemaat dengan ada anak-anak di rumah, kami pergi mancing di pelabuhan sana. Hampir setiap waktu begitu. Ya, tapi setelah Tuhan jamah, saya sudah lupa ke sana lagi. Saya rasa terlalu jauh, padahal waktu itu rasanya dekat sekali. Ya, rupanya stres jadi. Ya, Tuhan buat. Akhirnya di 1 bulan terakhir, disitulah Tuhan kasih hibur, Tuhan beri kekuatan, Tuhan punya janji, Tuhan tidak pernah lalai. Dan saya percaya janji itu, dan akhirnya Tuhan memberikan pemulihan. Tahun 2008 lewat, saya katakan selama tinggal tahun 2008 yang sakit penyakit, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya bisa berdiri depan Bapak Ibu di tempat ini adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Baik,
Kami akan masuk mendengarkan firman Allah. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Baik, kalau tidak keberatan Bapak bisa bangkit berdiri. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Seperti yang saya nyanyikan, ada banyak janji, tapi janji untuk jemaat di sini, jemaat apa? Philadelphia. Berarti dari Smyrna ke Philadelphia. Haleluya. Ya, jemaat Philadelphia, saya tidak tahu apa janji Tuhan yang Tuhan kasih, dan ini yang Tuhan kasih ya buat kami pagi hari ini. Baik, saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dengan judul pokok anggur yang benar. Ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Firman Allah dalam judul sini pokok anggur yang benar. Kami dapatkan firman ini dalam ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya. Yesus katakan dia adalah pokok, atau bisa dikatakan dia adalah pohon, ya, sementara Bapaknya yang menjadi pengusahanya. Karena Bapa merupakan pengusahanya, dia mengusahakan satu proyek besar untuk manusia yang di dalamnya lewat anaknya Yesus. Proyek ini adalah proyek keselamatan, dan Bapa yang punya usaha itu. Karena Bapa yang punya usaha, maka Yesus harus dengar Bapaknya. Akhirnya Bapaknya kasih tahu buat Yesus, tugasmu adalah turun ke bumi, lahir di sana. Kami dapati perjalanan, saya sedikit sampaikan sejarah dari Yesus. Yesus lahir di kandang Bethlehem. Umur 12 tahun dia ada di rumah ibadah dengan bapaknya, dengan bapak dan ibu. Dan umur ke-30 tahun dia baru muncul lagi setelah mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan 3,5 tahun melayani. Setelah pelayanan Yesus, dia mati di salib. Kemudian setelah bangkit dari antara mati setelah 3 hari, setelah itu 40 hari dia menyaksikan ya kepada saudara-saudara yang ada, murid-murid yang ada, bahwa dia bangkit. Dan setelah 10 hari, ya setelah dia naik ke surga 10 hari, setelah 40 hari dia naik ke surga,
Dan hari yang ke-50 dia kirim Roh Kudus ke dalam dunia. Jadi kami kalau saudara ikuti situasi firman Allah, maka minggu kemarin itu adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Puji Tuhan, ya. Dan Roh Kudus masih bekerja terus dan sampai pada hari ini. Baik. Kami dapati Alkitab di sini mengatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kalau dia pokok anggur yang benar, ada pohon yang benar, berarti ada pohon yang tidak benar. Jadi ini juga harus hati-hati. Karena di akhir zaman ini ada banyak ajaran juga. Jadi kalau kami tidak hati-hati, ya ada pohon-pohon banyak, ya. Mereka jadikan Allah. Sementara kami percaya bahwa Yesus saja, ya, dia satu-satunya datang ke dalam dunia. Dan untuk pulang ke surga tidak ada jalan lain. Ya, kayak Amerika ada pakai kapal laut, bisa pakai pesawat, bisa pakai angkutan darat, tapi ke surga hanya satu jalan, yaitu lewat Yesus. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengajar dan mengecilkan Yesus, itu tanda bahwa mereka adalah pohon yang tidak benar atau pohon yang tidak benar, ya. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang mengecilkan Yesus, bahkan meniadakan Yesus, ya kami tahu bahwa itu adalah ajaran antikris yang tidak tidak utamakan Yesus. Jadi kami sudah tahu banyak, ya, hanya pekerjaan itu belum sampai, ya, karena masih ada Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu belum pulang ke sorga. Roh Kudus itu tidak tinggal di pohon kayu, tapi Roh Kudus itu tinggal di dalam tiap pribadi manusia, dalam hidup saudara dan saya. Ya, pada waktu sangkakala Allah yang terakhir, ya, semua yang sudah disempurnakan, saudara dan saya termasuk yang penuh dengan Roh Suci dan hidup dalam kekudusan sampai kepada waktu Tuhan datang, itu baru, ya, itu semua diangkat, ya. Yang mati duluan bangkit, kemudian diangkat, saudara dan saya yang hidup diangkat. Tapi yang tidak, ya, yang hidup tidak benar, yang tidak punya Yesus, ya tetap tidur terus. Puji Tuhan. Jadi kami dapati di sini bahwa kalau ada pokok anggur yang benar, ya kami harus hati-hati dengan pokok anggur yang tidak benar. Tapi prinsipnya kami tetap fokus pada Yesus. Apapun terjadi, badai apapun terjadi, saudara dan saya tetap di dalam Yesus. Karena tidak ada yang memberikan jawaban dalam hidup ini, hanya Yesus yang dapat menolong hidup saudara dan saya. Ayat 2 mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya, ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ya, ini bicara tentang saudara dan saya adalah ranting yang harus menghasilkan buah. Cabang, batang, pokok tidak menghasilkan buah, tapi sampai kepada ranting yang kecil, di sana ada tumbuh bunga, kemudian jadi buah, ya. Alkitab katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, ya. Jadi hidup anak Tuhan yang tidak menghasilkan buah, tidak memuliakan Tuhan, ini bahaya, ya, ranting itu akan dipotong dan dibuang, ya. Ini ranting yang tidak berbuah. Alkitab katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, berarti bukan orang dunia, anak Tuhan. Dia ada di dalam Tuhan, ya. Dia orang yang percaya buat Yesus juga, tapi tidak menghasilkan buah, ya. Orang yang menghasilkan buah, orang yang mendengar firman Allah, kemudian dia mentaati untuk melakukannya, itu orang yang menghasilkan buah. Tetapi yang hanya senang dengar, haleluya, setiap ada firman Allah, haleluya, puji Tuhan, tapi sampai di rumah, haleluya, lupa akan firman Allah. Karena kesibukan, semua sibuk dan sudah lupa akan firman Allah. Ini yang tidak berbuah. Tuhan mau, ya, ranting yang berbuah. Saudara dan saya adalah ranting-ranting yang harus mengeluarkan buah yang memuliakan nama Tuhan, ya. Kalau tidak mengeluarkan buah yang memuliakan Tuhan, ada juga buah
tapi buah kejahatan. Oh, ini yang tidak memuliakan Tuhan, ya akan dikerat dan dibuang. Puji Tuhan. Kemudian ranting yang berbuah itu dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kenapa ranting yang sudah berbuah, kenapa dibersihkan lagi? Kok sudah berbuah kok, kenapa mau dibersihkan? Ya, saudara biasa lihat kalau di sini susah mau dapat pohon buah-buahan. Kalau di Timika, Papua banyak. Kalau misalnya pohon kelapa, kalau dia sudah naik, kemudian ada apa namanya? Ada rumput, seperti jenis rumput yang menempel di situ dan dia mulai bertumbuh sampai di atas, ya. Sedikit banyak itu dia yang mengisap itu kelapa punya batang itu, dan akhirnya buah di atas kurang bagus, ya. Nah, itu harus dibersihkan, ya. Kalau misalnya pohon mangga atau pohon jeruk yang ada ranting-ranting, itu harus yang sudah tua, yang sudah kering harus dibersihkan, ya. Itu hal-hal yang tidak penting itu dibersihkan supaya lebih lebat lagi berbuah. Hidup saudara dan saya, ada waktu kami sudah berbuah, tapi saudara akan katakan begini, Tuhan, apa Tuhan tidak salah? Ya, saya ini sudah rajin ibadah Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin bayar perpuluhan, rajin, semua rajin. Tapi kenapa masalah tetap ada dalam hidup? Salah sedikit, langsung Tuhan tegur. Salah sedikit, Tuhan tegur. Salah sedikit, ada masalah datang. Kenapa Tuhan? Lihat di sana, manusia yang terbetul sana, Tuhan tidak tegur mereka. Ya, mereka hidup bebas, hidup tidak karuan, tapi Tuhan tidak tidak tegur mereka. Tapi firman Allah bilang, anak yang ku kasihi, ku tegur dan ku ajar. Setiap anak Tuhan alami pembersihan itu, ya. Kalau saya baca firman Allah, saya tahu ada sesuatu yang berbahaya di dalam uang. Saya jaga di situ supaya saya tidak salah di situ. Dan karena di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan di sana, cinta akan uang itu adalah akar dari segala jenis kejahatan. Makanya saya jaga soal uang, ya. Di jemaat pun kami tidak sembarang juga untuk manfaatkan uang. Artinya kalau memang itu kas jemaat, ya dipakai yang benar, ya. Tapi yang biasanya Tuhan tegur untuk saya dan ses itu menyangkut dengan masalah perpuluhan. Karena kewajiban kami juga ada, kami harus store ke daerah 10%. Itu dari waktu ke waktu Tuhan ingatkan. Kalau kami salah sedikit, selalu Tuhan tegur. Kami salah sedikit, Tuhan tegur, ya. Awalnya kalau misalnya kami ada pakai, waduh ini bahaya, ya. Sudah pisahkan, kekurangan, pinjam. Tuhan, saya pinjam ya. Nanti bulan depan saya ganti Tuhan, tambah 5% Tuhan. Bulan depan tidak lakukan, tambah lagi Tuhan, sudah 2 bulan Tuhan, ya, nanti tambah 5% lagi Tuhan, tambah, habis. Justru di situ Tuhan ingatkan untuk kami, ya, untuk jujur dengan Tuhan. Setiap bulan, setiap dapat apa saja kami harus sisihkan untuk Tuhan, ya. Dan kalau kami lupa, selalu saja ada masalah di dalam rumah tangga. Ya, mungkin saudara percaya tidak percaya, kalau misalnya kami ada salah dengan masalah keuangan, ya, lupa untuk pisahkan, sisihkan untuk Tuhan, saya dan ses biasa bertengkar. Sampai-sampai saya bilang begini, ini bukan kau punya ini bukan kau gereja, kau keluar dari rumah sini. Kedengarannya memang jahat sekali, keluar. Saya bilang apa? Kau yang keluar. Wah, saya bilang, saya pikir saya sudah kasar, tapi saya juga bilang, kau yang keluar. Wah, waktu saya bilang begitu, saya diam. Saya bilang, Tuhan pasti ada lalai Tuhan. Saya bilang, Tuhan ingatkan. Dalam seperti di televisi begitu keluar, oh, Tuhan terima kasih. Saya tidak kasih tahu saya pergi selesaikan. Dan saya datang pegang tangan, saya minta maaf tadi saya sudah bicara kasar. Oh, saya tidak marah juga kok.
Saya heran Tuhan punya kerja itu hitung detik-detik, tidak menit, detik. Penyelesaian Tuhan itu begitu cepatnya. Ya. Dan kalau kami lalai lagi, pasti ada saja masalah yang datang. Tuhan ingatkan. Jadi saya hanya jaga dari situ. Karena itu akar. Pohon itu bisa tumbuh kalau akarnya ya bagus, baik. Ya, kalau akarnya tidak bisa menopang, sudah. Ya, ini pengalaman kami. Saya tidak bicara pengalaman orang lain. Ini pengalaman kami menggembala kurang lebih 27 tahun. Kami menjaga di masalah keuangan. Karena kalau kami jaga di sini baik, semua jadi baik. Tidak ada yang berani. Karena biar kolekte hanya misalnya kalau dirupiahkan misalnya dapat 5.000, 10.000. Banyak kali itu sumber pertengkaran ada di situ. Ya, masalah uang saja. Padahal kalau bicara kerja dapat gaji ya jutaan, ya bisa sampai 10 juta, tapi kalau masalah kolektor 10.000 saja, ribut besar di situ. Ya, dan saya jaga di situ supaya ya kami tetap aman dan puji Tuhan. Ya, jemaat lebih kurang 700 mencapai 800 orang ya. Aman-aman saja dengan berbagai macam karakter. Ya, kalau khusus di Timika, dari Jawa ada, Batak ada, ya, dari Manado ada, dari Ujung Pandang ada, Toraja ada, ya, dari Ambon ada, Papua ada, semua bangsa, semua suku ada, ya, dengan karakter yang berbeda-beda, dengan macam-macam itu, tapi mereka tunduk hormat, mereka tidak lawan. Itu satu hal yang saya lihat luar biasa, Tuhan hebat, ya. Jadi memang kami harus dibersihkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada masalah dalam kehidupan, ya sudah cek toh. Cek masing-masing, jangan cek Bapak Gembala. Ya, jangan cek Ibu Gembala. Jangan cek orang lain, jangan persalahkan orang lain. Mulai selidiki kehidupan. Kenapa saya ada masalah ya? Persoalan saya apa? Ya. Ujung-ujungnya duit juga. Ya. Oh, saya ada simpan. Ya, belum store lagi kepada Bapak Gembala. Banyak kali begitu. Dan saya memang pelajari. Sekian lamanya kami mengembala, saya hanya pelajari. Kalau ada jemaat yang lalai, ada jemaat yang tidak setia, ya pasti saja masalah demi masalah terus datang. Ya, tapi kami bersyukur karena jemaat waktu mereka mulai melakukan firman Allah, mereka tekun, mereka setia, beribadah, datang berdoa, memuji Tuhan, menyembah, ya mereka jujur yang Tuhan punya, mereka diberkati. Waktu mereka buat pertamanya, mereka lihat, oh mereka diberkati, mereka buat lagi, dan mereka setia dan setia, dan itu luar biasa, ya. Kuncinya hanya itu saja, ya. Kami akan dibersihkan. Jadi akan ada masalah yang datang dalam kehidupan kami. Kalau kami salah, pasti saja ada masalah, ya. Kalau memang kami ada buat dosa, pasti Tuhan akan ingatkan juga. Ya, salah satu entah kejujuran kami, ya, entah kami ada buat dosa yang lain-lain, pasti Tuhan akan ingatkan itu dalam kehidupan kami. Tapi sumbernya itu karena masalah keuangan, ya. Jadi kami perhatikan itu baik supaya hidup di kota yang mendunia ini, ya. Saudara akan diberkati oleh Tuhan, ya. Saya dengan waktu melayani kami banyak salah. Kami sudah buat Tuhan punya, tapi banyak kali kami salah. Kemudian kami satu waktu, ya, kami dibersihkan oleh Tuhan. Satu waktu Tuhan ingatkan untuk saya, tapi Tuhan ingatkan lewat kesakitan. Waktu itu istri sakit. Anak kami yang tua sakit, baru umur 1 tahun. Kemudian ada ponakan yang kami bawa, anak perempuan yang kami bawa, dia juga sakit, semua sakit. Kemudian di atas meja yang ada hanya ya pisang, kalau di Papua banyak, pisang nona dibilang, kecil saja. Tolong bangunkan yang tidur rupanya.
Segala sesuatu ada rencananya di dalam. Haleluya. Sepertinya untuk tidak bagus, tapi bagus supaya bangun. Baik. Jadi kami diingatkan oleh Tuhan saat istri sakit, anak ini sakit, terus ponakan ini sakit, kami baru dalam pelayanan. Kemudian karena semua sakit, saya ambil alih untuk nyuci. Lihat, sementara nyuci saya bilang, Tuhan panggil kami menjadi pelayan, masa Tuhan kasih biar kami hanya pisang nona yang kecil ini saja baru mental lagi. Ya, di atas meja yang direbus itu saja. Ya memang awal pelayanan begitu. Ya. Kemudian 2 tahun kami hidup dalam persungutan. Saya tidak mengerti tentang hal itu. Ya. Kami sungut terus, kenapa kami harus ada di sini? Sungut terus. Nah, di situ setelah hari itu saya pergi, saya tinggalkan cucian, saya pergi dan saya buka firman Allah. Malaikat 3:10. Ini janji Tuhan, Tuhan berkati, kenapa begini? Ya. Dan sementara saya kembali nyuci lagi, Tuhan ingatkan, kok kan ada pinjam tuh. Saya bilang, Tuhan, saya minta maaf. Kalau Tuhan kasih saya berkat, ya nomor 1 saya akan ganti dan saya akan selesaikan. Setelah itu Tuhan ganti, Tuhan kasih berkat, saya ganti semua. Ya. Dan saya katakan tuh walaupun kami tidak punya apa-apa, jangan coba-coba korek Tuhan punya. Itu datangkan kutuk dalam kehidupan kami. Dan mulai saat itu kami mulai terangkat. Pelan-pelan, mulai uji sana, uji sini, buat sana, buat sini, belum betul juga. Sampai ada waktu saya bilang, kok ini coba-coba tapi tidak punya ketetapan hati. Ya, ini masih salah banyak. Tapi akhirnya kami mulai belajar dengan mengembalikan 10%. Ya. Dan saya termotivasi dengan satu pengusaha Amerika. Waktu itu Bapak Van Hetzel punya anak mantu. Ya, jadi ceritanya anak perempuannya dengan toteis, ya. Ibu ini dia mau karena melayani Tuhan, dia hanya ambil dari apa yang dia dapat, dan yang dapat dari luar-luar, bonus-bonus misalnya, tidak dikasih. Hanya yang dapat dari pelayanan saja, dia kasih untuk Tuhan. Kemudian mereka alami kekurangan, dan satu waktu mereka dua, ini ibu ini bilang, aduh kami kekurangan, jadi saya usaha untuk bisa kerja di jadi guru taman kanak-kanak. Bapak Totes bilang, kalau memang ibu rasa itu baik ya silakan. Tapi tanya dulu untuk Mama Van Hetzel dulu. Waktu ditanya, terus mama bilang, kamu dua tidak cukup dengan 2 holden yang Tuhan kasih kah? Artinya 2 holden itu 1/10 kalau dirupiahkan. Ya, 1/10 kalau misalnya untuk Indonesia. 2 holden, ya. Akhirnya mereka dua duduk menangis dan mereka berdoa, mereka menangis karena mereka rasa bahwa Tuhan tidak mampu untuk pelihara mereka. Bangun dari doa, ada satu traktat kecil. Dan di traktat itu, ya, ada menuliskan seorang pengusaha Amerika di Perang Dunia Kedua. Pada waktu Perang Dunia Kedua berlangsung, semua pabrik yang ada di Amerika digulung tikar. Yang hidup hanya pabrik baja saja. Mereka datang tanya untuk pemimpinnya, kenapa semua kami ini gulung tikar, baru pabrikmu bisa jalan. Dia bilang begini, waktu Tuhan berkati saya buat 10% untuk Tuhan. Waktu Tuhan berkati saya lagi, saya buat 20%. Dan terus begitu sampai saya hidup dengan 10%, 90% untuk Tuhan. Saya bilang bukan main, luar biasa. Dan mereka dua hamba Tuhan termotivasi. Dan mereka dua bilang, oke, kami akan buat dari semua yang Tuhan kasih buat kami. Jadi bonus, ya biasa ibu-ibu, namanya saja karyawan. Ya, bapak-bapak biasa punya ini. Kalau gaji dikasih untuk ibu, bonus simpan. Itu kelakuan karyawan begitu. Ya. Yang simpan-simpan begitu yang Tuhan tidak bisa berkati. Karena sama sudah. Perusahaan namanya perusahaan di mana-mana itu sama sudah. Jadi ada bonus-bonus yang biasa kalau ini juga salah dari ibu. Kalau dikasih gaji, kasih penuh, ibu terima, puji Tuhan. Tapi kalau minta makasih saya uang bensin kah,
Coba kau buang ini semua ini. Kau buang sedikit, kau bahas semua sudah. Wah. Kemudian kalau begitu ibu-ibu tidak pernah kasih bapak. Bapak punya kantong kosong terus. Ya. Bapak juga punya orang tua ada, punya saudara-saudara ada. Karena mereka tahu, ini anak saya ada di perusahaan, masa tidak ada gaji, mereka telepon, bagaimana? Kirim sedikit dulu. Tapi karena tidak dapat dari istri, jadi sudah, istri, ini pensil ada ini, gaji ada, tapi bonus dia simpan. Untuk dia orang tua dan saudara-saudara. Ini kan tidak bagus. Harusnya terus terang semua begitu, supaya aman, ya. Saya bicara ini karena memang masalah uang ini bikin kacau dalam rumah tangga juga. Paling parah juga dengan keuangan. Ya. Itu karena ibu tidak mau, makanya bonus disimpan. Coba kalau kasih tahu baik-baik, ini Pak ada ini. Kalau mau mau habis bulan sudah semua, sampai bonus juga dikasih. Kasih. Sudah, tapi tidak ada perubahan, sudah bulan berikutnya mau ini ada gaji, tapi bonus simpan. Tetap simpan. Nanti kalau sudah terjadi masalah baru datang di Bapak Gembala. Sampai-sampai ibu-ibu bilang, kamu bapak sendiri bisa pakai ATM, Kang Turun juga bisa. Ya ada ibu-ibu Papua juga biasa begitu, karena bapak-bapak biasa pegang, malas kasih ibu, ini juga susah. Jadi memang masalah satu ini susah. Tapi kalau kami lalai, Tuhan selalu koreksi. Tapi itu untuk pembersihan, untuk membersihkan kami. Sekalipun kami sudah jujur, tapi sebentar ada yang bawa kue ke rumah, ada yang kasih baju baru, apalagi kami gembala paling repot, ya. Kalau misalnya dikasih jemaat ada bawa makanan, ya, ada kasih kemeja contoh, ada kasih apa saja, ya, kami lupakan, tunggu Tuhan kasih bersih nanti. Ya, Tuhan selalu ingatkan dan kami mulai belajar untuk membersihkan, ya. Ya, menyangkut hal ini ada hal besar yang Tuhan memang ajar kami, ajar saya secara pribadi untuk ada itu. Hanya saya batasi dulu. Oke, kami lihat kepada firman Allah ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, firman selalu datang untuk membersihkan kehidupan kami. Firman Allah kalau datang tujuannya untuk membuat saudara dan saya kudus, ya. Kami tidak berusaha untuk hidup kudus, ya, tapi kami dibersihkan oleh firman Tuhan. Waktu dengar firman Allah yang membersihkan kehidupan kami. Oh, ada kesadaran, oh Tuhan, terima kasih. Saudara tinggal menyerah, Tuhan yang kerjakan itu dalam kami punya hidup. Puji Tuhan. Kami lihat ayat yang keempat mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi jangan sampai kami di luar Yesus. Oh ini semua karena saya punya kekuatan. Ada bapak-bapak begitu. Ya, dia bilang untuk apa kasih Tuhan? Saya kerja setengah mati, saya tenaga. Saya punya kekuatan. Ayo, nanti kalau Tuhan kasih masuk rumah sakit baru kau tobat. Dia biasa andalkan, wah saya hebat, saya punya pengetahuan, saya punya ini, saya waktu habis saya kerja setengah mati, enak sekali Bapak Gembala mau dapat berkat. Wah, bukan Bapak Gembala, orang yang kerja di bendangnya Tuhan punya hak untuk menikmati berkat itu. Tapi kalau tidak kerja di situ bermakan itu dosa, itu kutuk. Jadi kalau misalnya jemaat pikir untuk apa? Ada banyak yang bicara begitu awal-awal. Ya, mereka bilang, untuk apa kasih Bapak Gembala? Enak sekali, nanti dia kaya baru tuh setengah mati. Kemudian anaknya mulai antre, anak yang pertama meninggal, anak kedua meninggal, anak ketiga meninggal, belum mau kembali buat Tuhan lagi. Kemudian yang keempat meninggal, terus bapaknya meninggal, kemudian ibunya meninggal. Ya. Itu kalau Tuhan bersihkan, kalau Tuhan mau memproses kami, lebih baik tempo-tempo kembali buat Tuhan. Tapi kalau tidak kembali buat Tuhan, waduh bahaya, ya. Puji Tuhan. Jadi Alkitab katakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Kami harus tetap di dalam Yesus. Dengar firman Allah, lakukan firman Allah. Ya, mentaati firman Allah itu lebih penting. Ada juga hamba Tuhan bilang begini, berkorban lebih baik daripada mentaati. Ya, karena ada juga hamba Tuhan karena mungkin dia marah juga dengan majelis daerah yang ada. Dia pikir begini, kasih ke MD juga nanti MD pakai kasih habis. Lebih baik tom bangun gereja saja, ya. Memang kelihatannya rohani, saudara. Misalnya ini jemaat. Kalau kasih bapak gembala di sini, dia sudah punya banyak. Kasih yang di pinggiran-pinggiran kota sana, ya. Kan mereka juga butuh untuk bisa membangun. Kelihatannya rohani. Saudara bantu, saudara kasih, wah rohani. Tapi di dalamnya tidak mengandung ketaatan. Di dalam korban belum tentu taat, tapi di dalam ketaatan ada korban. Ya, jadi kami perlu taat. Ya, seorang yang taat dia pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, untuk apa kami korban tapi tidak taat? Saul bawa pulang kambing domba banyak-banyak. Ya, Samuel datang, Saul katakan, aku telah melakukan firman Allah. Samuel bilang, berapa yang terdengar? Oh, yang tambun-tambun aku ada bawa untuk korban kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Apa lebih penting, korban atau taat? Ya, karena melawan sama dengan ketenung. Ya, di sini mengandung harus taat. Makanya Saul sebenarnya sudah dikasih tahu oleh Tuhan bahwa keturunannya dari Saul turun temurun itu akan jadi raja di Israel. Tapi karena ketidaktaatan Saul membuat dia dipangkas di situ. Daud yang masuk menikmati berkat itu. Ya, bisa jadi saudara dan saya karena tidak taat dengan firman Allah. Ya, ini bahaya. Ya. Ada hamba Tuhan yang saya temui, mereka tidak taat dengan firman Allah. Mereka pikir lebih bagus korban daripada taat. Ya, untuk apa taat? Korban kan juga bagus. Tapi di dalamnya tidak mengandung ketaatan. Saul ditolak karena dia tidak taat. Ya, Daud diangkat menjadi raja karena ketaatannya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kami mau supaya kami diberkati, ya kami harus taat. Ya, puji Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, kami harus ada di dalam Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya ada di dalam Tuhan, kami lihat di dalam Yeremia. Yeremia pasal yang ke-17. Ya, mungkin firman Allah ini sudah Bapak Ibu dengar ulang-ulang, tapi biar Roh Kudus sendiri akan menjelaskan itu sehingga jadi berkat buat kami semua. Yeremia pasal yang ke-7, Yeremia pasal 5. Ayatnya yang ke-7 atau terbalik ini. Yeremia 17. Ayatnya yang kelima saya baca, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini yang tidak berbuah tadi ini. Hanya mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya, bahkan hatinya menjauh. Tapi dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, ini orang yang ada di dalam Tuhan, yang mana dia dibersihkan oleh Tuhan. Ya, orang yang ada ini, yang diberkati oleh Tuhan, adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Ya, jadi kami harus mengandalkan Tuhan dan taruh harap kami kepada Tuhan. Ilmu saudara punya, puji Tuhan. Ya, kekayaan yang saudara punya, puji Tuhan. Semua yang saudara punya, puji Tuhan. Tapi dalam kesemua itu kami harus andalkan Tuhan dan selalu menaruh harap kepadanya. Karena harta dalam sekejap bisa habis. Ya, contoh, gereja ini kalau memang Tuhan mau selesaikan dalam sekejap, api datang, selesai. Tapi kami tidak mau itu kan. Saya tidak harap untuk api mau datang di sini. Saya harap ini gereja ini akan diperlebar, diperbesar. Haleluya. Ya, itu iman anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Dan umat semakin hari semakin banyak, dan Tuhan pasti buat hal itu. Ya, kami harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harap pada Tuhan. Ini orang yang tadi dibersihkan yang firman Allah. Ya, pokok yang dibersihkan. Kalau kami dibersihkan untuk menghasilkan buah lebih lagi. Kami harus berharap kepada Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan. Dan ayat 8 mengatakan begini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi kalau ada dalam Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Yang penting taat firman Allah, selalu diberkati oleh Tuhan. Datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, ya, punya kehidupan, ya. Usaha tetap maju, pekerjaan tetap maju, ada peningkatan dan semua, puji Tuhan. Kemudian yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sekalipun ada istilah waktu-waktu krisis, tapi anak-anak Tuhan tidak pernah krisis. Ya, tidak ada yang dibilang krisis, karena kami mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Orang yang menantikan yang selalu berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan tidak pernah alami yang namanya datangnya tahun kering. Krisis boleh krisis, tapi anak-anak Tuhan tetap aman di dalam Tuhan. Ya, kalau di sini bilang mahal, saya dapat banyak dari teman-teman dari jemaat yang ada. Mereka bilang di sini ada susah sekali karena harga rumah 1,8. Tapi dia bawa mobil minta ampun. Kalau di Papua ini ini. Ya. Di sini punya mobil sampai 4. Kok masih bilang aduh di sini susah, harga rumah sekian. Aduh. Sudah diberkati Tuhan, tapi perkataan ini harus memuliakan Tuhan. Ibrani 13 ayat 15 di sana bilang, ya, harus ada ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Sedang begini saja sudah puji Tuhan. Ya, kalau suruh ganti Bapak pendeta ke Papua, saya di sini saya mau biar sedikit. Begini saja sudah luar biasa. Ya. Baru masih bilang aduh di sini susah-susah. Ya, kalau jadilah sesuai dengan imanmu. Betul. Ini ada 7 langkah, tapi saya tidak bicara. Hanya saya mau ambil sedikit. 7 keran yang harus dibuka dan itu mendatangkan berkat. Langkah yang pertama itu adalah belajar firman Allah. Langkah yang kedua itu perkataan positif. Kalau perkataan aduh susah, jadi. Di Tembagapura kami punya hamba Tuhan. Saya biasa protes dia. Tapi terus begitu terus. Dia bilang, kalau ada tamu datang, bro, ini ada tamu, bisa naik Tembagapura. Oh bro, sulit. Betul, Tuhan bikin sulit. Ya, dulu mau naik Tembagapura, ya, mobil kecil bisa naik, bus tinggal kasih tahu di atas, tinggal ada surat naik. Tapi karena dia bilang sulit. Sekarang betul, army,
dari TNI, mereka bikin proyek. Jadi saudara dengar ada penembakan itu hanya awal dari buat proyek itu. Jadi sekarang base yang tadinya naik 2 jam ke Tembagapura, sekarang naik itu harus 5 jam. Tentara kawal. Ini kan proyek. Tentara kawal ke atas. Uangnya masuk ya bos-bos yang makan. Ya, itu dari tadi perkataan sulit tadi. Coba bilang, oh gampang, tidak ada masalah. Oh gampang betul. Di dalam situasi yang hamba Tuhan dikatakan sulit-sulit, padahal itu kemudahan-kemudahan di atas begitu banyak. Tapi karena hamba Tuhan terus katakan sulit, betul jadi sulit sekarang. Ya, akhirnya dia sendiri yang sulit karena dia gembala di atas. Iya, jadi kalau ada yang bilang, aduh susah di sini harga rumah, yuk nanti Tuhan kasih naik tambah lagi. Lebih bagus bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Ya. Itu yang perlu dalam kehidupan kami, ada ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, ya. Daripada susah, sulit, sukar, aduh tidak bisa. Saya senang kalau ada anak Tuhan yang bicaranya positif. Saya senang sekali. Ya, karena Tuhan hanya jalan di atas perkataan yang positif. Satu peristiwa Petrus dengan teman-teman murid-murid ada dalam perahu. Mereka ada mengalami kesulitan dalam perahu. Kemudian dari kejauhan lihat ada benda putih dari kejauhan dan mereka mulai berpikir yang negatif. Ini pasti hantu laut. Ya. Setelah Yesus semakin dekat, mereka semakin ketakutan. Tapi dari kejauhan Yesus katakan, jangan takut, ini aku. Ya. Semua tinggal di perahu. Petrus saja yang bilang tuh Yesus, kalau betul engkau Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Ya. Setelah Yesus katakan, mari. Di atas itu, perkataan itu, Petrus kau melangkah. Yang pernah jalan di atas air hanya 2 orang, Yesus dan Petrus. Karena apa? Dia berjalan di atas perkataan Yesus dengan pikiran yang positif. Iya. Tidak tahu berapa jauh Petrus melangkah, kemudian pikirannya berubah. Mulai datang kekhawatiran lagi dalam hidupannya. Tenggelam. Tapi Yesus ada dekat, jadi dia katakan, Yesus tolong saya. Ya sudah, Yesus tolong. Jadi pikiran ini harus pikiran yang positif. Situasi sukar apapun tetap, ya saudara tetap positif saja. Ya, apalagi situasi di sini, ya akhirnya bilang sulit. Padahal wah enak ini, hampir makan tidak stop. Baru selesai makan, belum makan lagi. Ini bukan di sini juga sama. Makan terus, puji Tuhan, tapi positif. Ya, di sana sudah begini, masih bilang, aduh sulit, aduh susah. Susah apa? Ada tinggal enak, ada tinggal semua menikmati. Yang sukar itu kami perkataan. Jadi Tuhan mau bersihkan pikiran kami supaya jangan berpikir yang negatif. Hidup ini enak, di dalam Tuhan itu enak. Ya, jangan saudara seperti seorang yang pikul contohlah beras 50 kilo lah, datang super trek, Pak mari bantu, naik di atas trek masih pikul beras lagi, sama bohong, ya harus tinggalkan semua itu, ya. Jadi kalau misalnya kami mau hidup enak, ya harus punya pikiran positif. Lepaskan semua untuk Tuhan. Tuhan sudah kerjakan semua, baru kita mau susah-susah apa lagi. Ya, serahkan buat Tuhan. Tuhan katakan aja serahkan saja. Semua Tuhan yang selesaikan. Kok sulit? Ya, itu yang terjadi dengan Tuhan. Baik, kami lihat kembali kepada Yohanes tadi. Yohanes 15. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam air lalu dibakar. Di dalam api lalu dibakar, ya. Jadi orang yang tidak memuliakan Tuhan, kata-katanya selalu negatif, ya. Selalu yang ada sungut. Saudara, sungut ini paling berbahaya.
Ya, karena bangsa Israel tidak masuk di tanah Kanaan dan mereka bersungut dan akhirnya 40 hari mereka ada di pengintaian, 40 hari kali ya 1 tahun, 40 tahun mereka ganti itu untuk hanya putar-putar di padang belantara. Sebenarnya tinggal masuk menikmati susu dan madu ya di tanah Kanaan, segala kelimpahan sudah ada. Tapi mereka takut dengan bangsa Enak. Mereka katakan bangsa Enak itu orangnya tinggi-tinggi besar. Ya, sebenarnya sudah dekat. Ya, ini orang yang tidak percaya, yang selalu sungut. Ya, berkat Tuhan sudah sediakan, semua Tuhan sudah lengkapi. Mau kurang apa? Apalagi saudara ada di New York sini. Ini tempat masih New Jersey kan? New York ya. Ini tempat ini tidak semua orang bisa datang di sini. Ya. Pertama dia harus punya keinginan, punya uang, punya visa lebih repot lagi. Ya. Tapi saudara ada di sini. Kok sudah ada di sini? Punya harus pekerjaan positif. Ya, saya taruh pengharapan untuk saudara bahwa tempat ini Tuhan akan buka luar biasa. Tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang luar biasa. Ya, tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan. Saya mulai dengan gereja 12 kali 6. Itu gereja papan. Kemudian karena manusia belum ada di Timika, baru beberapa orang saja. Karena memang perkembangannya begitu. Mobil saja hanya Freeport punya, mobil pemerintah tidak ada, yang punya tidak ada. Ya, jadi Tuhan buat dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau di Timika awalnya kami tutup mata berjalan tidak mati. Sekarang berani salah mata mati. Ya. Karena banyak. Kalau dulu tidak ada, itulah Tuhan. Tuhan buat dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Ya. Tinggal kami positifkan pikiran dan mulai angan-angan. Ya, Markus, mungkin tambah 1 ayat dulu. Markus pasalnya yang ke 11 ayat 24. Ya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini iman. Harus kami percaya dulu baru Tuhan bisa buat. Ya, jadi kami percaya bahwa kami sudah menerima hal itu. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Saya dengar beberapa waktu ini, termasuk Bapak Gembala dan semua menunggu surat untuk menjadi warga negara, saya tidak tahu. Tapi itulah isu-isu yang terakhir. Saudara percaya itu? Anggap saya saudara sudah terima itu di tanganmu. Dan itu yang Tuhan akan buat untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ya, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tinggal sekarang berdoa dan tinggal ya saudara angan-angan bahwa saudara sudah mendapatkan hal itu. Ya, sehingga bisa pulang ke Indonesia. Kalau tidak, tetap di Amerika sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan saudara tahu, saudara di Amerika, saudara yang ke belakang, kalau misalnya Tuhan yang tentukan 1.000 orang yang diselamatkan, berarti Papua duluan baru tiba di Amerika. Ini di Indonesia ini sudah hari Senin malam. Ya, ini Amerika baru kaget kebaktian ini. Ya, jadi kalau Tuhan datang berarti orang Papua duluan terangkat, baru Amerika duluan. Jadi kalau dekat-dekat dengan Jakarta sana mungkin masih bisa. Beda 2 jam saja. Ini beda sampai 13 jam. Ya. Haleluya. Ya. Jadi apa yang saudara doakan, percaya bahwa hal itu saudara sudah menerima. Sekarang bilang, bagaimana Apa sudah disahkan kah belum Tidak usah pikir itu. Tuhan terima kasih, saya sudah dapat surat untuk bekal saya untuk kembali di Indonesia Tuhan. Saya bisa bebas di Amerika sini dan bisa kembali. Sudah tinggal terima saja kok. Yakinkan hal itu kan, saudara sudah terima. Ya bagaimana urusan itu Tuhan berurusan. Ya. Yang penting percaya, ya. Haleluya. Karena aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Ini ayat 7-nya di sini mengatakan jikalau kamu tinggal
di dalam aku. Nah, ini yang perlu. Tadi saya bikin senang saudara, bahwa percaya Tuhan pasti akan memberi itu untuk saudara. Oke, tapi mari kami lihat dulu. Dalam ayat yang ke-7 di sini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan, maunya surat keluar tapi tidak mau berbakti, tidak mau berdoa, tidak mau berkorban, tidak mau, hanya mau surat saja, oh jangan mimpi. Ya, harus tinggal dalam Tuhan. Setia dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya, perkataan Tuhan ini ada di dalam kehidupan kami. Ya, Alkitab katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang janji ini Tuhan, bukan Bapak Gembala. Ya, yang janji Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Nah, ini sedikit saya buat saudara, saya ini tamu. Oke. Saya datang, Alkitab bilang jikalau kamu tinggal di dalam aku, artinya ini Bapak Pendeta Goliot yang bersedia menerima saya tinggal di dalam rumahnya, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, berarti saudara dan saya harus bersedia untuk datang tinggal. Ya, artinya Yesus sudah buka pintu, saudara dan saya datang kepadanya. Datang serahkan hidup buat Tuhan. Kalau tidak datang serahkan hidup buat Tuhan, bagaimana saudara bisa tinggal di dalam Tuhan? Sekarang saya serahkan hidup buat Tuhan untuk Bapak Goliot. Terserah mau 7 bulan, 10 bulan, saya siap. Ya, tapi itu penentuan waktu tanggal 5 sudah kembali. Jadi jangan macam-macam. Kalau sudah tinggal di dalam rumahnya Bapak Gembala, Alkitab bilang begini, dan firmanku tinggal di dalam kamu, firman Tuhan, ya, dalam pengertian, firman yang ada di dalam rumah ini, artinya ada aturan main. Datang sebatas tamu, ya, dikasih makan, disuruh tidur, disuruh jalan, ya. Kami harus mentaati tuan rumah yang ada di sini. Firman Allah itu kan perkataan Allah yang kami patut turuti kan. Kalau misalnya kami sudah turuti, misalnya saya tinggal di Bapak Goliot, ya, tinggal di sini, saya mentaati apa yang ada di sini, ya. Saya bilang, Bapak Goliot, saya butuh saya butuh sesuatu. Misalnya saya lihat ada foto yang bagus, saya bilang, saya bisa dapatkan ini kah? Pasti karena saya ada di dalam rumah sini dan mentaati apa yang Bapak Goliat kasih tahu, saya minta apa saja pasti kan. Jadi kalau saudara saya ada di dalam Tuhan, kami mentaati firman Allah, apa yang sukar bagi Tuhan, saudara meminta apa, Tuhan pasti kasih. Ya. Itu yang Tuhan mau di sini, karena Tuhan mau kami mentaati firman Allah. Ya, sudah ada di dalam Tuhan, betul, sudah ada dalam Tuhan. Sekali saudara dan saya ada dalam Tuhan, tapi tidak mentaati akan apa yang Tuhan mau, kapan kami mau diberkati Tuhan? Tapi kalau kami sudah ada di dalam Tuhan dan kemudian mentaati akan firman Allah, minta apa saja. Jadi sebelum mentaati, jangan minta dulu. Ya, namanya gelojo. Ya, karena belum mentaati sudah minta. Mentaati dulu baru minta. Ya. Karena Alkitab katakan waktu kami minta, ada banyak orang minta. Mari kami lihat dalam Yakobus. Yakobus pasal yang keempat. Suratan Yakobus. Yakobus pasal 4. Saya baca saja dari ayat 1 walaupun tidak ada, ya saya baca saja. Dari manakah datang sengketa dan pertengkaran di antara kamu, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam kamu? Kamu mengingini sesuatu tetapi
kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, di sini lihat saudara, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi berdoa juga ada bisa salah saudara. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, ini Tuhan tidak dengar. Kalau doa untuk memuaskan hawa nafsu, Tuhan tidak akan dengar. Tuhan kasih saya surat supaya saya pergi ke Indonesia, saya bangga-bangga, saya sombong di sana Tuhan. Supaya saya, oh kamu belum tahu saya dari Amerika, saya ini hebat, saya luar biasa. Bukan itu. Kalau saudara minta itu Tuhan tidak kasih. Ya, tapi kalau Tuhan kasih saya kemudahan, ya. Kalau dengan itu saya bisa bebas dan bersaksi bebas, semua bebas. Oh Tuhan bilang, aduh anakku yang ku sayangi, Tuhan pasti akan berikan. Ya, jadi minta, ya bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Ada banyak orang minta tapi untuk puaskan hawa nafsu. Saya pernah minta, yang saya minta adalah Roh Kudus. Waktu saya minta Tuhan bilang kau puaskan untuk hawa nafsu. Minta kedua hawa nafsu, puaskan hawa nafsu. Minta ketiga sama saja. Saya bilang Tuhan baru mau minta bagaimana lagi? Akhirnya saya bingung. Karena saya punya permintaan bukan untuk, kalau misalnya Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid itu untuk pergi jadi saksi. Saya tidak, bukan menjadi saksi. Saya takut masuk hanya 3,5 tahun kalau tidak penuh Roh Kudus. Tuhan bilang, oh model begini hanya puaskan hawa nafsu. Berhenti. Setiap minta Tuhan kasih ayat ini datang. Setiap minta Tuhan kasih. Sampai akhirnya saya bosan sini, saya tidak minta lagi. Tapi tepat waktunya Tuhan. Ibu saya meninggal. Dan saya bilang, Tuhan kalau Tuhan tidak kasih saya Roh Kudus, saya tinggalkan Tuhan. Karena percuma. Siapa yang berdoa untuk 8 saudara yang masih ada? Tuhan kasih tepat waktunya. Ya, jadi Tuhan kasih itu bukan untuk kami puaskan kami punya hawa nafsu, tapi untuk kepentingan Tuhan. Makanya kami baca ayat 1 lagi di dalam, masih boleh kan? 1 Yohanes pasal 5. Kami akan lihat dalam Yohanes pasal 5. Ayatnya yang saya baca mulai ayat 13 saja. Semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Dengar baik. Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bagaimana doa yang menurut kehendak Tuhan? Ya, kalau tadi saya minta Roh Kudus, Tuhan tidak kasih karena itu untuk hawa nafsu. Ya. Doa yang dijawab oleh Tuhan, yang dikabulkan oleh Tuhan, itu adalah doa seorang ibu yang bernama Hana. Dia sudah berdoa, minta anak, tapi terakhir dia bernasar, Tuhan kalau Tuhan kasih anak laki-laki, saya akan kasih dia seumur hidup untuk Tuhan. Tuhan kasih. Ya. Itu untuk mempercepat ya proses itu. Ya. Jadi ada nasar di sana. Tuhan kalau Tuhan kasih, pokoknya anak yang pertama yang saya kasih untuk Tuhan. Jadi sama dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau cari kerja tidak bisa, kalau promosi setengah mati, mulai mulai nego dengan Tuhan. Tuhan gaji pertama untuk Tuhan. Itu kan yang Tuhan mau tuh. Tuhan kalau Tuhan mau, kalau ini Tuhan gaji pertama untuk Tuhan. Saudara banyak anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Smyrna tertolong dengan firman ini. Ini ibaratnya kalau sakit malaria, dia punya obat yang terakhir sudah itu. Kalau berdoa sudah bisa, berpuasa sudah bisa, tidak ada teman di perusahaan, tidak ada saudara-saudara di perusahaan, ya hanya harap Tuhan saja, sudah main nasar yang Tuhan. Tuhan gaji pertama buat Tuhan. Dan sekalipun tidak nasar itu sudah memang firman Tuhan. Hulu hasil itu untuk Tuhan. Hanya saya tidak tahu. Bapak Ibu di sini buat atau tidak saya tidak tahu. Bapak Tuhan saja yang tahu. Haleluya. Jadi kalau ada yang mau nego dengan Tuhan, harus nasar dengan Tuhan. Kalau tidak jangan harap. Ya, jadi ada doa yang Tuhan kabulkan secepatnya. Itu kalau kami berani.
kami ada bayar harga. Kalau tidak, sabar. Proposal masuk, Tuhan lihat, proposal masuk hanya untuk puaskan hawa nafsu. Sama dengan kertas yang Tuhan taruh sini. Kau sabar di sini, cari lagi satu lagi. Tuhan, kalau Tuhan kasih, yang nomor 1, saya akan serahkan hidup buat Tuhan. Nomor 2, berkat-berkat yang Tuhan kasih, saya akan kasih untuk Tuhan. Oh, haleluya, ini anakku yang kukasih. Tempo lagi, langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan kasih, saya mau bangun rumah baru. Saya bawa istri 2 dan Tuhan bilang berhenti. Ini hawa nafsu ini. Ya, Tuhan tidak akan kasih yang begitu. Ya. Tidak ada Tuhan yang tidak kasih. Jadi Tuhan kasih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara tinggal gampang saja cari yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu, saudara cari sendiri toh dalam Alkitab apa yang Tuhan mau. Ya sudah, kalau saudara sudah tahu bahwa itu kehendak Tuhan untuk saudara, sudah kasih tahu buat Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan itu buat saudara saya. Ya, tidak sukar untuk Tuhan. Yang penting kami harus cari tahu apa sebenarnya isi hati Tuhan yang perlu kami minta, yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Jangan kami minta sesuai dengan isi hati kami. Artinya, ya, kami mau untuk puaskan hawa nafsu saja. Oh, yang penting saya dapat, sudah. Mau kebaktian kah tidak kah, malas tahu itu gimana urusan sendiri. Ya, yang penting saya sudah diberkati, malas tahu. Yang penting saya sudah dipromosi jadi lead hand kah, manajer kah. Tapi kalau namanya ibadah, itu gembala dengan majelis kamu urusan. Saya ini urusan pekerjaan, jangan harap Tuhan kasih. Ya, jadi kami harus cari kehendak Tuhan supaya Tuhan berkati kami. Tuhan mau kami berbuah-buah, makin lebat lagi berbuah, dan itu berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kami. Saya tibakan firman Allah di sini, saya kembalikan untuk Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan saudara, mari kita bangkit berdiri.